Mana ketemu aja belum kok. Saya sering nemuin bukti SMS dia salah kirim gitu. Jadi saya tahu dia deket Bisa banget salah sama kirim, bosnya. Kapan saya salah kirim? Mas, kamu SMS saya itu nyebut nama bunda-bunda, mana? kamu manggil saya kan mama dan manggil sayang-sayang, itu kan bukan buat saya, Mas. Oh. Itu buat siapa? Bunda. Saya bukan bunda, Mas. Saran, Saya ini mama. saran saya Norman besok beli handphone yang Ya. tidak mungkin salah kirim. Yang Ya. jauh lebih ramai itu justru keluarganya. Sementara pasangannya itu sendiri tidak punya kesempatan untuk bicara. Apakah ini yang menjadi permasalahan pada kehidupan sehari-hari mereka? Mereka tidak punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi satu Ya. sama lain tanpa ada intervensi dari Maksudnya pihak lain. Dian, jangan-jangan banyak perceraian terjadi justru karena pengaruh dari orang-orang terdekat termasuk keluarga. Ya. Win, komentar? Iya, itu bisa saja terjadi dalam budaya kita ya Mas Helmi, Ya, karena yang masih berbeda. mau nyampurin urusan orang lain. Iya, Oke? sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia barat lain. Tapi di Sana negara orang juga cerainya banyak memikir, juga, Mbak. ya banyak yang Ya. bercerai, tetapi lebih karena masalah mereka sendiri. Tapi kalau di sini kelihatannya Itu keluarga itu banyak sekali ikut campurnya gitu ya. Dari masalah-masalah yang kita tangani sama-sama di sini kan banyak sekali kelihatan keluarga itu sangat terlibat, bahkan lebih parah marahnya, lebih heboh konfliknya daripada yang bersangkutan. Intinya keluarga itu harus membuka kuping ya, jangan Betul. membuka mulut, membuka kuping lebar-lebar, dengarkan keluhan kedua belah pihak, coba nilai dengan seobjektif mungkin gitu. Walaupun memang tidak mudah, tetapi cobalah dengarkan. Iya, tapi kalau keluarga kayak keluarga Norman, Mbak, membela adiknya yang udah salah. Kamu selalu menyudutkan adik. Mbak selalu nyalain saya, padahal adek Mbak yang salah. Kamu dewasa. Mbak. Kamu udah punya anak kok. Mbak jangan selalu ikut campur menyalahkan adik saya dong. Adik sendiri yang tadi saya merasa tersinggung. Mbak, Adik saya bilang adik saya tidak merasakan bertanggung jawab. keluarganya, Mbak. Hanya saya aja yang disalahin mulu. Sekali lagi kalau Anda ingin tahu bagaimana acara ini akhirnya tercipta pada saat itu, saya dan teman-teman hanya ingin memberikan semacam konfirmasi. Banyak pernikahan sudah berlangsung 10 tahun, 20 tahun, kadang-kadang seperti going nowhere ya Mbak Winaya. Kadang-kadang ada istri yang akan, masa kamu nggak tahu kalau saya nggak suka bakso? Atau suaminya bertanya, masa udah 20 tahun kita menikah kamu nggak tahu kalau setiap pagi saya harus minum kopi? Dan harus ada konfirmasi. Oleh karena itu kita membuat acara, masihkah sebenarnya kau mencintaiku? Oke, kita kembali ke Just Norman check. dan Anti. Nanti kenal bosnya ya? Tahu kalau bosnya Saya hanya Norman itu sekedar perempuan. kenal nama aja, Mbak. Nggak pernah ketemu? Enggak, Mas. Jadi Kan di wanita acara-acara ya. perusahaan kan kadang-kadang suka ada. Nggak pernah diajak? Saya nggak pernah diajak. diajak. Sama sekali nggak pernah diajak. Jadi saya cuma dengar dari, Tapi jangan-jangan karena Anda cemburu. enggak juga, Mas. Mana ketemu aja belum kok. Saya sering nemuin bukti SMS dia salah kirim gitu. Jadi saya tahu dia deket Bisa banget salah sama kirim, bosnya. Kapan saya salah kirim? Mas, kamu SMS saya itu nyebut nama bunda-bunda, mana? kamu manggil saya kan mama dan manggil sayang-sayang, itu kan bukan buat saya, Mas. Oh. Itu buat siapa? Bunda. Saya bukan bunda, Mas. Saran, Saya ini mama. saran saya Norman besok beli handphone yang Ya, tidak ya. mungkin salah kirim. Ditujukan satu bukti, Man. Kalau kamu juga perhatian kamu sudah kurang. SMS saja buktinya kan. Kamu salah kirim. Bukan apa bukti. Mungkin maksudnya bukan ke orang lain, ingin ganti suasana aja gitu ya, dari mama jadi bunda gitu, enggak ya? Bunda, kapan kita meeting itu kan buat saya, Mbak. Saya kan nggak pernah meeting maksudnya. Oh iya. Mungkin main piting-pitingan kali. Udah. Meeting, mijit yang penting-penting. Oke, Udah malam, Norman. 11 o'clock already. Oke, Norman, Bu Christine ini sudah menikah belum? Belum. Belum. Oke, Kita mulai aja deh Mas baik. Herdi. Kita akan mulai. Mhm. Mohon maaf, selalu dalam acara ini salah satu terapinya adalah kita mencoba menyampaikan pertanyaan yang mungkin Anti tidak berani bertanya atau keluarga tidak berani menanyakan langsung, tapi rumor di belakang tambah panas, tetapi Norman tidak pernah tahu kalau dia dicurigai, kalau dia dipertanyakan. Norman, apakah benar Anda mendapatkan perlakuan istimewa dari bos Anda yang bernama Jawab, Mas. Christine? Jawab yang jujur.
Begini Mas Helmi ya. Ya. Kalau dalam suatu perusahaan itu, saya adalah bawahan dan bos saya adalah atasan. Dan wajar dong kalau kami saling berkoordinasi dalam satu pekerjaan. Bukan ya kan? itu pertanyaan saya, apakah Anda, bawahan bos Anda kan pasti banyak. Apakah Anda, menurut istri Anda merasakan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari bos Anda ini? Dibawa kemana-mana, dibawa ke luar Iya, negeri, berduaan menemani. mulu sama bos Ya wajar kamu. saja ya Mas Helmi. Ya, ya, tenang, ya. Karena saya bawahannya dan saya dipercaya oleh atasan saya. Oke. Seperti itu. Mungkin Anda dianggap paling menonjol kali ya di antara bawahan-bawahan yang Tapi kan lain. nggak Ya sedekat wajar-wajar itu, saja kalau Mbak. seperti itu. Paling Wajar. menonjol, Mungkin prestasi apakah yang- Anda dianggap paling keren? Ya who knows? Saya layak dong mendapatkan hal itu sebagai Iya, tapi manajer. kan nggak berlebihan Mas sampai kamu nggak punya waktu buat aku. Tapi Mas Helmi, Ya. adik saya ini gaji pun dia berikan untuk istrinya. Kurang apa lagi? Mbak, waktunya mana Mbak? Waktunya mana? Sabtu Minggu dia kemana? Oke, Siapa boleh. yang jagain saya? Sebentar Mbak. Norman Mbak yang berubah. Nanti, kelakuan Norman. sebentar. Kalau saya bisa simpulkan ada dua persoalan ini. Ya, kecurigaan bahwa mendapatkan perlakuan istimewa dari bos. Yang kedua, Anda tidak punya waktu untuk anti. Kalau saya lihat itu nih persoalan. Ya wajar, karena saya banting tulang. Di luar sana Iya, saya kerja. saya ngerti, saya juga kerja Mas, tapi tidak seperti ini Mas. Saya curiga sama kamu. Tugas kamu hanya ngurusin anak di rumah. Baik, untuk mengkonfirmasi Anda bahwa Norman dicurigai oleh istrinya, kita lihat. Anda mengatakan wajar, saya tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi Anda lihat apa yang dikatakan Ati pada saat pertanyaan itu kita tanya. Saya merasa suami saya mendapatkan perhatian lebih dari bosnya karena gaji dan segala fasilitas yang dia terima jauh di atas karyawan lain yang selevel dengannya. Anda dengarkan? Anda dengarkan Norman bahwa istri Anda curiga karena Anda mendapatkan jauh di atas dari karyawan lainnya, yang Mas. Saya di levelnya sama. kantor, Mas Helmi. Ya. Saya di kantor itu berprestasi. Dan Nanti saya dengarkan. tidak muluk-muluk menerima Ati jabatan dengarkan. yang tinggi itu. Mesti Anda bangga dong. Harusnya bangga sih Anti. Begitu Kalau dong. untuk persoalan nomor satu ya, karirnya Norman meningkat, kemudian penghasilannya meningkat Bagus di dong. atas rata-rata. Saya rasa itu justru harus dibanggakan Nunti, bukannya justru dicurigai karena nggak mudah zaman sekarang untuk Saya bisa ngerti, mendapatkan Mbak promosi Di, yang saya seperti ngerti. itu. Salahnya di mana? Salahnya coba. Sabtu Minggu kamu kemana, Mas? Dua hal ya. Sabtu Minggu Oke, kamu kita sudah kemana? masuk ke hal Saya yang hanya kedua. butuh Sabtu Minggu. Tapi ini gabungan dari keduanya. Kecurigaan. Dan tiap malam dia pulangnya terlambat terus, Mas. Ya wajar karena saya kerja. Kemana kamu wajar tiap hari? Kerja meeting tiap hari pulang malam. Pagi terus. Kadang-kadang nggak pulang ninggalin anak istri. Oke. Kemana kamu? Saya mau nanya dengan Ibu. Ibu, ada yang ingin Anda nasihatkan barangkali ke Anti atau Anda ingin katakan kepada menantu Anda? Kalau Anti udah sering saya nasihati, sabar Anti, suamimu dulu, lihat buktinya dulu. Benar. Terus saya perhatiin Norman memang dia berubah semuanya terhadap Apa anak perubahan yang saya. Ibu lihat? Salah satunya Bu. Salah satunya dia sering nggak pulang malam. sering ngadu. Perilakunya Mas. Perilakunya Saya potong, Mas. Gantian ya. Perhatian dia sama anak-anaknya udah berubah. Makanya saya tanya Anti bagaimana suami kamu sekarang? Dia nangis gitu aja. Yang penting Oke. Mama jangan Mama pikirkan deh biar saya menyelesaikan. Ya, kita sudah semuanya. dengar dari pihaknya Anti. Oke. Gimana, Norman? Helmi, Kakaknya yang mau saya ngomong? tahu, adik saya itu memang dari mulai kuliah, dia memang pekerja yang keras. Di samping dia kuliah, dia juga bekerja sampai malam. Kadang sampai nggak pulang juga. Ya wajar kalau sampai sekarang dia bekerja seperti itu perlakuannya. Tapi bisa begitu, dia kan punya istri, punya keluarga. Sekarang punya anak, punya Masa istri. disamain sebelum dia punya Nggak bisa keluarga? dong. Mas gak boleh kayak gitu dong ngebelain adek Mas. Mas Gimana? juga perhatian Iya, saya iya, dengan itu. anak-anak saya. Sekarang nanti mau kamu apa? Bagi saya ini bukan suatu Hanya butuh perubahan. perhatian Norman. Dari mulai Saya seperti tidak minta itu. lebih. Benar. Saya kalau Saya dia tidak hargai itu, mampu Norman. memberikan perhatian Saya lagi, berarti hargai dia kan itu. mempunyai wanita lain selain saya. Mari dari perdebatan ini ya, adu mulut bersih tegang, apa yang Mbak Re bisa Sebetulnya ini saya komentari. sayangkan sekali ya. Semua juga mengerti kalau seseorang bekerja dimanapun, jadi buruh, jadi apapun. Pekerjaan itu adalah waktu yang sangat banyak dihabiskan. Tetapi apakah saya mau tanya sama Anti apakah tidak ada komunikasi kalau misalnya tidak pulang? Tidak Atau- sama sekali Mbak, tiba-tiba dia tidak pulang. Oke,
Handphonenya yang mati nggak? kenapa? Handphonenya kalau lagi nggak pulang mati nggak? Handphonenya Mati. dimatiin. Oke. Saya bingung. Dan terima. Low bed Mbak, low bed. Low bed itu low bed. Lupa bawa charger.